yang berasal dari Ulambana Sutra. Yang mungkin Anda pernah mendengar ceritanya itu tentang Bante Mahamoggallana yang ingin membantu ibunya yang terlahir di alam neraka, ingin memberikan makanan tapi tidak bisa karena makanannya berubah menjadi bara api ketika diterima. Kemudian ingin memberikan sesuatu juga tidak bisa. Ya, kemudian minta petunjuk ke Sang Buddha, dan Buddha memberikan nasihat untuk melakukan persembahan kebajikan kepada sangga, mempersembahkan jubah, makanan dan lain sebagainya kepada sangga pada hari Ulambana. Ulambana itu adalah hari, kalau kita di Theravada itu hari Katina atau hari Pawarana, ya, selesai masa wasa. Nah, jadi para biku biasanya akan berkumpul pada waktu selesai masa wasa itu, berkumpul di tempat tertentu untuk melakukan pawarana. Pawarana artinya mengundang biku lain, ya, memohon maaf ya kalau ada salah selama ini, ya, melalui pikiran, ucapan, perbuatan itu mohon dimaafkan dan dimaklumkan masing-masing, minta maaf satu sama lain. Ini adalah tradisi bagi kami para biku di dalam Theravada maupun Mahayana. Jadi Ulambana itu ya akhir dari masa wasa, yaitu menjadi hari Katinanya, Katina. Yang biasanya banyak biku berkumpul, kemudian siapapun bisa mempersembahkan dana kepada sangga, karena pada saat itu biasanya banyak biku yang kumpul di satu tempat sehingga menjadi sangga. Nah, ketika mempersembahkan dana kepada sangga, kemudian pelimpahan jasa untuk ibunya, nah maka ibunya itu bisa terbebas dari alam menderita, terlahir kembali di alam yang bahagia. Jadi begitulah cerita singkatnya mengenai tradisi Ulambana itu. Nah, dalam Theravada sendiri bagaimana? Ya, kita mengenalnya dengan istilah patidana. Secara umum diterjemahkan sebagai pelimpahan jasa. Ya, pelimpahan jasa atau persembahan kebajikan. Nah, patidana. Pati artinya jasa kebajikan. Dana berarti pemberian atau persembahan. Sehingga patidana memiliki arti persembahan kebajikan. Tapi sekarang banyak diterjemahkan sebagai pelimpahan jasa. Yang pada intinya adalah kita semua berbuat baik atas nama para mendiang. Para mendiang itu siapa? Ya, khususnya adalah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Berbuat baiknya bagaimana, Bante? Berbuat baiknya dengan melaksanakan dana, ya, memberikan derma, memberikan dana, memberikan persembahan, atau melaksanakan sila, melaksanakan moral yang baik. Kemudian juga melaksanakan bhawana, yaitu pengembangan batin melalui meditasi. Jadi berbuat baik itu bisa dengan dana, sila maupun bhawana. Lalu setelah berbuat baik, kita arahkan kepada keluarga yang telah meninggal itu. Mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin juga para leluhur yang lain yang mungkin kita ketahui nama-namanya. Bahkan kepada semua leluhur yang berhubungan karma dengan kita, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang sebelumnya. Kita melakukan kebajikan dan mempersembahkan kebajikan itu kepada para mendiang. Inilah yang kita sebut sebagai patidana.
Ya, terkait mengenai patidana, memang ada satu tradisi yang sangat luas sekali diterima oleh masyarakat kita, yaitu ada namanya tradisi sembahyang leluhur pada saat hari ini, Cit Kuepwa atau Ciepan, yaitu pada saat adanya perayaan Ulambana atau Joko atau Patidana, atau mungkin istilah lain itu sembahyang leluhur ya, atau sembahyang rebutan. Sembahyang leluhur berarti kita melakukan persembahan kepada para leluhur. Sembahyang rebutan itu maksudnya adalah pada saat kita memberikan persembahan itu, ya dikatakan banyak makhluk yang berebutan untuk menikmati persembahan tersebut. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, yang biasanya terjadi bukan hantunya yang berebutan, tapi manusianya itu. Ya, setelah sembahyang selesai, wah biasanya berebutan. Nah, ada makanan, ada apa, buah-buah, wah berebutan pokoknya. Siapa cepat dia dapat. Ya, bahkan itu saya pernah melihat video. Ini perbandingan. Kalau binatang seperti monyet itu ya dikasih makan roti begitu ya dalam jumlah yang banyak, monyetnya juga banyak, itu mereka akan ambil satu monyet satu, jadi adil. Atau satu ekor monyet ambil satu roti cukup, udah pergi, satu ambil satu. Nah, kemudian dibandingkan dengan manusia. Jadi pada saat itu Adam, ya mungkin di mana ya, entah hidup di wihara atau di cetia atau di kelenteng mana gitu ya. Jadi ada banyak makanan-makanan hasil persembahan ditaruh di meja yang panjang. Kemudian setelah selesai sembahyang, nah ditentukan oleh orangnya, ya boleh dibawa pulang. Wah, pada berebutan dah itu. Cepat sekali, satu orang ada yang ambil 2, 3, bukan hanya satu, banyak. Bahkan ada yang bawa karung ya, semua masuk. Dalam sekejap berapa detik saja itu habis. Nah, ini yang berebutan bukan hantunya, tapi orang-orangnya sendiri. Nah, itu makanya ada istilah sembahyang rebutan. Ada juga istilah lain sembahyang hantu. Ya, karena pada bulan ini juga dikenal dengan bulan hantu. Kenapa disebut bulan hantu? Karena menurut ceritanya pada bulan ini neraka itu dibuka. Ya, jadi ada remisi khusus bagi penghuni neraka, silakan pulang ke rumah masing-masing untuk bertemu dengan keluarganya, kemudian mendapatkan makanan, bekal-bekal, persembahan-persembahan, ya supaya bisa dibawa kembali, ya untuk sangu lah kembali ke neraka. Itu menurut tradisi demikian. Jadi 1 bulan penuh para penghuni neraka dibebaskan pulang, cari makanan sendiri masing-masing di rumahnya, kemudian mendapatkan makanan, ya sudah lumayan. Ya, ada bekal untuk setahun ke depan. Nah, ini yang cerita yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau menurut Buddhis, kalau menurut Dhamma, sesungguhnya di alam neraka itu penderitaan tidak pernah berakhir. Ya, dikatakan bahwa di alam neraka itu selalu menderita, tidak ada jedanya, tidak ada hentinya, tidak ada sedikit pun waktu yang tidak menderita. Jadi selalu menderita begitu ya, tidak ada habisnya penderitaan. Itu sifat di alam neraka, selalu sengsara, selalu menderita. Nah, makanya agak mengherankan, ya ini kok bisa ada cerita yang begitu. Tentu ini bukan cerita di dalam Dhamma, di dalam kitab suci Tipitaka.
Itu cerita dari tradisi saja. Karena di dalam Dhamma sendiri, ya neraka itu selalu begitu. Kondisinya selalu menderita. Jangankan 1 bulan bisa pulang, 1 detik pun mungkin tidak bisa. Ya, lepas dari penderitaan. Nah, maka ya kita bisa anggaplah itu sebagai cerita saja, gitu ya. Ya, diambil baiknya saja, ya diambil moral-moral baiknya saja. Bahwa pada saat itu kita punya kesempatan untuk membantu sanak keluarga yang sudah tiada. Dan lagi pula, kalaupun sekarang ada makhluk yang punya waktu 1 bulan, ya makhluk halus gitu ya, makhluk hantu. Jadi 1 bulan punya waktu, itu pun sekarang agak sulit ya, karena kalau sampai di sini dia ada manusia, ya harus karantina dulu 10 hari. Nah, kemudian nanti balik ke sana karantina lagi 10 hari. Udah habis 20 hari. Nah, cuma sisa 10 hari itu. Jadi semakin mepet waktunya ini. Belum lagi nanti harus dites. Hantunya kan juga ada vaksin itu katanya. Untuk hantu juga ada vaksinnya. Makanya ada orang jualan itu. Di mana ya? Di Malaysia atau di mana? Dia jualan vaksin khusus untuk hantu. Nah, lumayan cuan juga itu ya. Jadi bisnis. Jadi hantu pun juga ada vaksin. Ada vaksinnya, ada dites lagi. Agak repot sekarang ini ya, kalau mau saling berkunjung satu sama lain. Makanya ya daripada seperti itu, ya lebih baik kita lakukanlah pelimpahan jasa, sekalipun mereka para mendiang itu datang ke rumah ataupun tidak, mereka ada di mana, ada dimanapun, ya waktunya kapanpun, yang paling baik adalah kita lakukan pelimpahan jasa. Dan ini sesuai dengan ajaran Guru Agung kita, yaitu melakukan perbuatan baik, memberikan persembahan kebajikan. Kalau anggota keluarga, ya khususnya orang tua, itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, ya ini adalah anjuran yang harus dilakukan semua orang tanpa kecuali sebagai balas jasa ya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau orang tua masih hidup, kita punya kesempatan lebih untuk membantu mereka, untuk memberikan apa saja kepada mereka. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, yang bisa dilakukan hanyalah pelimpahan jasa. Oleh sebab itulah, pada saat kesempatan ini ada satu tradisi yang baik mengingatkan kita semua untuk melakukan persembahan kebajikan, pelimpahan jasa patidana. Dan ya lebih jauh daripada itu adalah patidana tidak hanya dilakukan pada hari ini, tapi juga pada saat-saat yang lain. Pada hari-hari berikutnya kita pun bisa melakukan pelimpahan jasa atau patidana. Dengan cara bagaimana? Berbuat baik, kemudian langsung mengarahkan pikiran kita kepada para mendiang. Semoga semuanya berbahagia. Di dalam Janusoni Sutta dikatakan bahwa yang memungkinkan untuk menerima pelimpahan jasa itu adalah makhluk yang ada di alam peta. Jadi dalam 31 alam kehidupan, ada alam-alam bahagia, ada alam manusia, kemudian ada alam-alam menderita. Salah satu dari 4 alam apaya, alam menderita adalah alam peta. Kita bisa sebutlah itu alam hantu. Ya, kalau disebut alam setan mungkin agak menakutkan ya.
Tetapi kalau kita baca misalnya seperti Petawatu ya, salah satu bagian kitab suci di Pitaka, ada namanya Petawatu, cerita-cerita di alam hantu. Kalau kita baca di sana sebenarnya hantu-hantu itu tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Justru malah memprihatinkan, yang membuat kita itu menjadi kasihan. Kenapa? Karena kondisi mereka itu sebenarnya sangat memprihatinkan, ya, sangat membuat kita itu kasihan. Ya, ada peta yang katakanlah tidak punya pakaian, kondisinya itu sangat buruk, ya, selalu dalam kondisi yang lapar, haus. Kemudian ada yang badannya bau busuk, ada yang tidak ada kepala, ya, ada yang bentuknya itu perutnya seperti besar sekali, ada yang mulutnya itu hanya kecil, jadi tidak mau makan tidak bisa, mulutnya kecil. Ini sangat-sangat banyak macam. Ya, peta-peta itu juga punya banyak jenisnya. Dan kalau kita lihat ya kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi bukannya kita itu alih-alih kita takut dengan mereka, justru kita menjadi kasihan. Ya, maka kalau kita baca ya cerita-cerita di Petawatu itu kita jadi kasihan kepada makhluk peta, kepada hantu-hantu. Tetapi karena mungkin kebanyakan orang itu di doktrin hantu itu seperti ini, seperti itu ya, kalau di film-film. Nah, maka tidak sedikit yang malah takut dengan hantu. Padahal sebenarnya hantu itu peta ya khususnya ya, mereka jarang sekali ada yang bisa mengganggu bagaimana begitu ya, sampai-sampai bisa melukai manusia tuh sangat-sangat jarang sekali. Ya, memang ada, tapi mungkin bukan peta ya, mungkin sejenis asura begitu. Itu ada memang, tapi itu sedikit sekali ya dibandingkan peta-peta lain yang mereka sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Kalau ada yang sedikit mengganggu, sebenarnya bukan mengganggu, itu mereka kasih tanda saja, kasih petunjuk saja, istilahnya itu ya, kasih tahu bahwa sekarang ini saya agak sedang kesulitan. Makanya ada yang kadang-kadang kasih penampakan dan lain-lain. Itu sebenarnya bukannya mereka mengganggu, tapi mereka kasih tahu bahwa saya ini mohon dibantu limpah jasa. Nah, jadi kalau kita sudah sedikit banyak belajar tentang makhluk peta, nah kita menjadi mengerti bahwa penderitaan di alam sana itu sangatlah panjang dan lama sekali, dan memang mereka membutuhkan bantuan dari sanak keluarganya yang masih hidup di alam manusia ini. Nah, jadi saya menyampaikan begini supaya kita semua harus banyak melakukan pelimpahan jasa. Karena kondisi di alam peta itu ya tidak menentu juga. Ada yang peta itu mungkin hanya hanya kondisinya mungkin tidak begitu menderita ya. Kondisinya itu mungkin hanya seperti kesepian begitu saja. Jadi kondisi fisiknya mungkin tidak seperti yang jelek sekali, ya biasa saja, mungkin seperti manusia, ada yang begitu juga ya, seperti manusia juga ada ya kondisi fisiknya itu. Tapi memang ada juga sangat-sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan, sangat-sangat menyedihkan, itu juga ada. Ini berbeda-beda. Nah, maka kita kan tidak tahu ini leluhur kita apakah ada yang telah di alam peta. Kalau menurut Sang Buddha itu pasti ada. Ya, karena kita itu sudah lahir bukan hanya sekali ini, tapi sudah banyak kelahiran ya dalam samsara ini. Jadi pastilah ada.
beberapa dari leluhur kita yang terlahir di alam peta. Nah, kita tidak tahu kondisi karmanya di sana bagaimana. Karena menurut pelimpahan jasa itu bisa berhasil, ada beberapa sebab. Yang pertama, kita harus melakukan kebajikan terlebih dahulu. Harus melakukan perbuatan baik yang disebut punya atau pati, perbuatan yang berjasa. Misalnya seperti berdana begitu ya. Kita berdana. Kemudian yang kedua, kita harus pelimpahan jasa. Kita harus arahkan kebajikan itu kepada para mendiang. Kemudian yang ketiga, para mendiang harus tahu bahwa keluarganya ini sedang pelimpahan jasa. Kalaupun tidak tahu, ya semoga para dewa bisa memberitahukannya. Yang keempat adalah setelah mereka tahu, mereka harus ikut bahagia, ikut gembira, ikut sukacita. Dan yang kelima, yang terakhir ini adalah kondisi karma buruknya sudah mau habis. Jadi sekalipun kita sudah berbuat baik, pelimpahan jasa, mereka tahu, mereka ikut bahagia, tapi kalau kondisi karma buruknya itu masih banyak, ya berarti belum selesai penderitaannya. Makanya kadang-kadang pelimpahan jasa itu belum tentu satu kali berhasil. Ya mungkin ada yang satu kali berhasil, sukses. Mereka bisa bebas dari penderitaannya, dari di alam peta itu bisa lahir kembali di alam yang lebih baik, di alam bahagia. Nah itu seperti ada ceritanya itu ya, Bante Sariputta pelimpahan jasa untuk ibunya di 5 kelahiran yang lalu. Saat itu ibunya terlahir sebagai peti. Peti ini ya peta perempuan atau peta wanita ya. Peti. Ternyata peti ini adalah dulunya itu ibunya. Dulunya ya kelahiran 5 kelahiran yang lampau itu di ibunya. Sekarang ini dia jadi peti. Bante Sariputta waktu itu ada Bante Moggallana, Bante Anuruddha dan lainnya. Kemudian tahu, wah ada ini membutuhkan bantuan. Peti ini ternyata ibunya Bante Sariputta. Kemudian beritahu ke Sang Buddha. Nah, dengan bantuan Raja Bibisara kemudian diberikan pondok-pondok untuk tempat tinggal yang diisi dengan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Kemudian semuanya itu dipersembahkan kepada Sang Buddha dan juga Biku Sangga. Jadi persembahannya itu tidak main-main, dipersembahkan langsung khusus untuk Sang Buddha, sama Sang Buddha Gautama dan semua biku yang ada di sana, Sangga. Dan pada saat itu pelimpahan jasa untuk ibunya ya langsung terlahir di alam bahagia, menjadi dewa. Itu sekali kali berhasil khusus. Kenapa? Karena yang didanakan itu Buddha dan Sangga yang mungkin juga sebagian besar mencapai kesucian. Nah sedangkan sekarang ini ya Guru Agung kita sudah tidak ada, Sang Buddha sudah tidak ada, tapi Sangga masih ada. Jadi kalau Anda patidana 1 kali berhasil bisa, 2 kali, 3 kali mungkin bisa, tapi ada yang sampai harus berkali-kali baru bisa berhasil. Itu tergantung dari persembahan kebajikannya juga, kepada siapa juga, dan yang paling penting adalah karma dari para mendiang ini sendiri. Kalau sudah mendukung, ya pasti sudah bisa selesai penderitaannya. Tapi kalau karma buruknya itu masih banyak, berat sekali, ya 1 kali, 2 kali mungkin belum bisa, belum cukup sanggup untuk membuat dia terbebas dari penderitaannya. Maka sangat disarankan ya saudara-saudara sekalian untuk melakukan pelimpahan jasa sebanyak mungkin, sesering mungkin, setiap saat. Setelah berbuat baik sekecil apapun, ya tidak harus dengan berdana kan, bisa dengan melatih sila tadi, Anda meditasi juga itu berbuat baik, Anda baca parita juga itu berbuat baik, Anda sembahyang ya juga itu berbuat baik, Anda fangseng
melepaskan makhluk hidup yang menderita juga berbuat baik. Anda membantu orang yang sakit itu juga berbuat baik. Anda kasih nasihat-nasihat yang baik, kasih info-info yang berguna, kasih berita-berita dhamma kepada orang lain, itu juga berbuat baik. Jadi sekecil apapun kebaikan yang sudah dilakukan itu bisa diikuti dengan pelimpahan jasa langsung juga pada saat itu juga. Jadi sebanyak apapun kebajikan yang kita lakukan, sebanyak itulah patidana bisa dilaksanakan, bisa diikuti, bisa disertai. Nah maka mari bersama-sama setelah kita mengetahui hal ini, kita bisa menambah kebajikan kita masing-masing melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ya, kalau ada kesempatan berbuat baik langsung melakukan. Jangan tunda lagi. Jangan sia-siakan kesempatan waktu yang ada. Karena belum tentu besok kita punya kesempatan yang sama. Jadi, kalau sekarang ini Anda punya kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, bersama-sama melakukan persembahyangan, itu sangatlah baik. Dan kalau bisa kita ajak keluarga untuk ikut sembahyang leluhur. Jangan sampai tradisi ini putus. Karena kalau diperhatikan, ya kondisi sekarang ini zaman semakin modern, semakin maju, pola pikir orang juga semakin cepat berubah. Apalagi yang muda-muda generasi sekarang ini mungkin menganggap buat apalah sembahyang-sembahyang seperti itu kan sudah kuno, ya ritual-ritual, tradisi-tradisi itu kan sudah ketinggalan zaman. Ya bukan lihatnya bukan dari ritualnya, tapi lihatlah itu dari sisi baiknya. Ya sungguhnya ada sisi baiknya, yaitu kita berbakti kepada leluhur. Jangan sampai lupa. Apalagi sampai tidak mau sama sekali sembahyang, doain leluhurnya. Wah ini mungkin sudah kelewatan. Ya sekalipun mungkin beda agama, beda keyakinan, tetapi cobalah ingat. Apalagi mungkin orang tua sendiri ya, itu kok sampai lupa. Kalau sampai tidak mau sembahyang, tidak mau berdoa, wah itu kelewatan sekali ya, terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai nanti tradisi penghormatan ini bisa putus. Maka harus diajak itu anak-anak, cucu-cucu yang masih muda, ajak ikut patidana, pelimpahan jasa atau apalah istilahnya itu, ulambana, sembahyang leluhur. Silakan diajak. Ini bukan masalah agama. Ya, ini masalah hubungan antar keluarga. Anda punya keluarga, kan kita semua pasti punya orang tua. Ada ibu, ada ayah. Ibu ayah pasti punya orang tuanya masing-masing, kakek nenek dan seterusnya. Itu kan istilahnya menjadi leluhur. Kita semua punya leluhur masing-masing. Nah itu sudah menjadi tugas kita untuk melakukan penghormatan, memberikan persembahan, melakukan pelimpahan jasa kepada mereka semua. Kalau bukan anak-anaknya, kalau bukan cucunya, lalu siapa lagi yang bisa? Ya siapa? Masa mau orang lain yang sembahyangin, kan tidak mungkin. Ya kita masing-masing punya keluarga. Ya kita lah yang punya tanggung jawab itu untuk meneruskan penghormatan ini. Nah maka dari itu ya, tradisi ini sebenarnya sangat baik untuk diteruskan karena ada unsur baktinya, ada unsur penghormatan, pujanya di situ ya, ada unsur tanggung jawab, ada unsur katanya kata wedi, balas budi. Ya, itu penting sekali. Kalau kita sudah tidak ada pikiran untuk balas budi kepada orang yang berjasa, wah ini sudah gawat. Bahaya sekali ada orang seperti itu. Tidak ada keinginan untuk membalas budi orang lain yang berjasa. Wah, itu kan semudah katakan sebagai orang yang sangat istimewa di dunia ini. Kalau punya dua hal, ubakari dan katanya kata wedi. Ubakari itu adalah orang yang
mau berbuat baik sebelum diminta. Itu jarang ya ditemukan, makanya istimewa. Sebelum dikasih tahu, sebelum diminta, dia sudah tahu, dia sudah mau berbuat baik. Misalnya gini contoh, kita lihat orang itu ya sedang kesulitan. Misalnya kita lihat orang mau menyeberang, wah ada ibu-ibu atau bapak-bapak sudah tua mau menyeberang. Kita lihat, wah sepertinya dia lagi sulit ini, itulah kita bantu. Tanpa diminta kita bantu, itu mubakari. Atau misalnya kita lihat orang lain sedang bawa barang banyak, susah mau bawa barang, nah, kita bantu langsung. Oh sini saya bantu pak, saya bantu. Misalnya Bante bawa banyak barang, Bante sini saya bantu bawain. Nah itu sudah masuk mubakari. Yang kedua adalah katanya kata wedi, orang yang tahu balas budi. Itu pun juga jarang ditemukan. Jadi kalau Anda punya dua hal ini, sebenarnya itu sangat istimewa di dalam Dhamma. Nah, kita harus punya rasa balas budi, ya, khususnya untuk orang tua. Karena jasa orang tua itu tidak bisa dibalas dengan harta, materi, dengan apa yang ada secara duniawi ini tidak bisa tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan jasa-jasa orang tua. Maka dari itu ya kita harus melakukan pelimpahan jasa ini sebagai tugas terakhir sebagai anak untuk orang tua dan kepada semua leluhur yang membutuhkan juga, dengan harapan semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia. Sekalipun mereka mulung terbebas dari penderitaannya, setidaknya kita sudah meringankan, ya, meringankan karma buruknya itu. Karena kalau dilakukan pelimpahan jasa dikit demi sedikit, lama-lama kan karma buruknya akan habis, selesai, ya sudah, ya bisa bebas, ya lepas dari penderitaan di alam peta, lahir kembali di alam yang bahagia. Semoga dengan penjelasan ini ya kita menjadi bersemangat untuk melakukan pelimpahan jasa dimanapun dan kapanpun kita punya kesempatan baik, lakukanlah pelimpahan jasa sebagai penutup kebajikan itu sendiri. Dan di dalam Dhamma, patidana itu juga adalah salah satu perbuatan baik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita lakukan patidana, itu kebajikan kita menjadi bertambah banyak, bukannya berkurang, malah menjadi double, triple, bahkan bisa berlipat-lipat. Nah, jadi kebajikan kita sendiri pun akan meningkat banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Itulah ya makna dan manfaat dari patidana, persembahan kebajikan bagi para mendiang. Semoga kita semua selalu maju dan berkembang di dalam Dhamma. Semoga Tidak Tanah selalu melindungi kita semua. Idang wonya tinang hotu sukita huntunya tayo. Semoga jasa kebajikan ini dapat melimpah kepada sanak keluarga yang sudah tiada. Semoga sanak keluarga berbahagia.